Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1053 Pil Nirwana, Kota Dunia. Mengonsumsi pil nirwana dapat memberikan kesempatan pada garis keturunan pejuang untuk menjalani nirwana. Setelah nirwana, garis keturunan seseorang akan memiliki peluang untuk ditingkatkan. Namun, tingkat peningkatannya belum diperbaiki. Itu tergantung potensi dan keberuntungan seseorang. Beberapa orang dapat naik satu tingkat, beberapa dapat naik dua tingkat, dan beberapa bahkan dapat naik lebih tinggi. Surga. Pil obat semacam ini terlalu menantang surga. Sangat sulit untuk menaikkan garis keturunan seseorang setelah lahir. Garis keturunan 9 naga adalah kasus khusus. Selain itu, garis keturunan Xian Yanxing juga istimewa. Dengan bantuan Kaisar Chang, dia mencapai nirwana dari garis keturunannya dan berevolusi. Sepanjang perjalanannya, Lu Ming hanya melihat peningkatan garis keturunan nirvana Xian Yanxing satu kali. Dia belum pernah melihat atau bahkan mendengarnya. Dan ramuan nirwana ini sebenarnya sangat menantang surga. Jika berita ini tersebar, kemungkinan besar akan menimbulkan kekacauan di dunia dan menimbulkan gelombang yang tiada akhir. Pikirkan tentang hal ini, jika seorang seniman bela diri dengan garis keturunan Raja tingkat 9 mengambil obat mujarab nirwana, bahkan jika dia naik satu tingkat, kemungkinan besar dia akan dipromosikan menjadi garis keturunan dewa dan memiliki kualifikasi untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Alam dewa spiritual. Untuk beberapa seniman bela diri dengan garis keturunan dewa, jika mereka dapat meningkatkan garis keturunan mereka satu atau dua tingkat, bakat mereka pasti akan lebih tinggi dan mereka akan dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Hal ini terutama terjadi pada para jenius tertinggi yang telah membangkitkan tingkat dewa 6, 7, atau bahkan 8. Jika mereka mengonsumsinya, mereka bahkan mungkin bisa naik ke tingkat dewa tertinggi, tingkat 9. Betapa memikat dan menantangnya hal ini. Akan aneh jika orang tidak menjadi gila setelah mengetahuinya. Namun menurut catatan, setiap pejuang hanya memiliki satu kesempatan. Setelah meminum pil nirwana sekali, yang kedua kalinya tidak akan berpengaruh. Ini akan menciptakan perlawanan, tapi tidak akan mengurangi nilai pil nirwana. Saat itu, Hall yang berdarah dingin membuat tindakan besar dan mengatakan bahwa harta karun telah diambil. Zhou Xin kebetulan ada di sana, mungkinkah? Saat ini, Lu Ming memikirkan banyak hal. Mereka bertemu Zhou Xin di kebun ramuan kuno, tetapi dia tidak ingin bekerja dengan Lu Ming. Dia ingin bekerja sendiri. Belakangan, Hall yang berdarah dingin sepertinya sedang mencari harta karun di kebun ramuan kuno, tetapi harta itu diambil. Hal ini menyebabkan operasi besar-besaran oleh Hall yang berdarah dingin. Mereka memblokir susunan teleportasi dan bahkan mengepung mereka di dataran, menuntut mereka untuk menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Di sana, Lu Ming bertemu Zhou Xin lagi dan menyelamatkannya. Secara logika, tingkat kultivasi Zhou Xin tidak tinggi. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar dia akan menyerahkan cincin penyimpanannya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, Zhou Xin tidak melakukannya. Dia tidak berniat menyerahkan cincin penyimpanannya. Saat itu, Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika dia melihat formula pil ramuan nirwana, dia tidak bisa tidak menghubungkan semua ini menjadi satu. Mungkin, Zhou Xin telah memperoleh resep ramuan ini dari kebun pengobatan kuno dan alasan mengapa aula berdarah dingin mengerahkan begitu banyak orang kemungkinan besar akan menemukan resep ramuan ini. Dia tidak menyangka bahwa benda itu pada akhirnya akan jatuh ke tangan Lu Ming. Meskipun formula pil tidak banyak berguna bagi Lu Ming karena dia memiliki garis keturunan 9 naga dan tidak memerlukan pil nirwana untuk meningkatkan garis keturunannya, dia masih sangat bersemangat. Baginya, meski tidak banyak berguna, dia punya keluarga dan teman. Formula pil semacam ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga dan teman-temannya. Namun, ramuan roh yang dibutuhkan untuk memurnikan pil nirwana terlalu langka. Lu Ming menghela nafas lagi. Meskipun obat mujarab nirwana menantang surga, bahan-bahan dan ramuan spiritual yang dibutuhkannya sangatlah langka. Untuk itu diperlukan lusinan ramuan dan bahan spiritual. Sebagian besar materi pelengkap adalah kelas atas level 8, dan 7 materi utama adalah level 9. Selain itu adalah material level 9 terbaik. Lu Ming terdiam. Sangat sulit mengumpulkan bahan-bahan ini. Lupakan.
Tidak perlu terburu-buru. Santai saja. Lu Ming tersenyum. Dia menghafal formula pil ramuan nirwana dan menyimpannya dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian, dia membuka panduan rahasia teknik nafas ilusi dan mulai membaca. Selanjutnya, Lu Ming mengembangkan teknik nafas ilusi saat dia bergerak maju. Waktu berlalu hari demi hari. Sudah sebulan sejak Lu Ming meninggalkan keluarga Zhou. Suatu hari, Lu Ming tiba di sebuah kota besar. Kota ini sangat megah, penuh dengan perubahan dan aura yang megah dan mendominasi. Di gerbang kota, ada 3 kata besar kota dunia. Saya benar-benar datang ke kota dunia. Lu Ming sedikit terkejut. Kota dunia berada di sebelah Akademi Dunia. Itu adalah salah satu dari 10 kota kuno di benua tengah dan memiliki sejarah panjang. Akademi Tianxia terletak di barat laut Kastil Elang Langit. Lu Ming tanpa sadar telah melintasi wilayah Kastil Langit Elang dan tiba di Akademi Tianxia. Karena dia ada di sini, Lu Ming tentu saja harus pergi dan melihatnya. Setelah memasuki kota dunia, dia menyadari bahwa kota itu sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Mengapa ada begitu banyak favorit surga muda? Lu Ming sedikit terkejut. Di jalanan, dia bisa melihat para pemuda jenius berjalan dari waktu ke waktu dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang mengesankan, penampilan cantik, dan potensi naga dan burung phoenix. Mereka jelas merupakan elit yang kuat. Lu Ming dapat merasakan bahwa banyak dari mereka telah membangkitkan garis keturunan dewa. Meskipun benua tengah memiliki banyak talenta luar biasa dan lebih banyak favorit surga daripada benua timur, masih tidak realistis untuk bertemu sekelompok favorit surga tingkat dewa di kota besar. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di kota Tianxia atau Akademi Tianxia yang telah mengumpulkan begitu banyak orang jenius? Petik 2. Lu Ming menebak. Siapa itu? Lu Ming tiba-tiba tercengang. Dia menemukan 2 wajah yang dikenalnya. Pedang Darah Satu dan Pertarungan Mayat. Pedang Darah Sekte Mayat Surgawi telah muncul di benua tengah, di kota dunia, dalam pertempuran dengan mayat. Ini mengejutkan Lu Ming. Menarik. Penguasa paling kuat dari Sekte Mayat Surgawi ada di sini. Apakah Kaisar Surgawi dan yang lainnya datang? Petik 2. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Pedang darah dan prajurit mayat tidak memperhatikan Lu Ming. Sebaliknya, mereka masuk ke sebuah toko. Lu Ming datang ke suatu tempat rahasia dan tubuhnya mulai berubah. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi seorang pemuda jujur berwajah gelap. Kemudian, dia mengaktifkan teknik nafas ilusi dan auranya berubah. Sekarang, tidak peduli seberapa akrabnya mereka dengan Lu Ming, mereka tidak akan bisa mengenalinya ketika mereka berdiri di depannya. Lu Ming tersenyum dan berjalan menyusuri jalan. Di depannya, Sue Jian dan prajurit mayat keluar dari toko dan berjalan melewati Lu Ming, tetapi mereka tidak bereaksi sama sekali. Dia sepenuhnya memperlakukan Lu Ming sebagai orang asing. Lu Ming tersenyum puas dan masuk ke sebuah restoran. Apakah kalian mendengar? Sebulan yang lalu, murid Aula Berdarah Dingin juga menerobos ke alam dewa spiritual. Apa? Darah Luozi juga berhasil menembus. Sue Luozi tidak terlalu kuat di antara favorit surga kelas 2, tapi saya tidak menyangka dia akan mendapat terobosan. Tampaknya sebagian besar favorit surga kelas 2 telah menembus alam dewa spiritual. 5 prajurit muda teratas semuanya telah menerobos ke alam dewa spiritual setahun yang lalu. Sekarang, bahkan surga kelas 2 favorit telah menembus alam dewa spiritual. Mulai sekarang, dunia akan menjadi milik generasi muda. Generasi muda akan mengantarkan era dewa spiritual. Di era yang sama, sebenarnya banyak sekali pemuda jenius yang telah memasuki alam dewa spiritual. Ini sulit dipercaya. Lu Ming mendengar diskusi tidak lama setelah dia memasuki restoran. Lu Ming mengangguk pada dirinya sendiri. Sudah lebih dari setahun sejak kebun ramuan kuno. Adalah normal bagi para jenius kelas 2 untuk melangkah ke alam dewa spiritual satu demi satu. Bagaimanapun, para jenius itu memiliki kekuatan kuat yang mendukung mereka. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya sama sekali. Lu Ming tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bab 1054 Auto ditindas. Era ini benar-benar era yang hebat, tidak hanya benua tengah kita, konon dataran utara, gurun barat, dan neter selatan semuanya dipenuhi oleh orang-orang jenius dan ahli. Beberapa waktu lalu, favorit surga dari dataran utara memasuki benua tengah dan menantang salah satu dari 5 pejuang muda terbaik, Yang Po Tian.
Pertarungan itu bisa dikatakan sebagai pertarungan puncak, namun pada akhirnya berakhir imbang. Saya juga pernah mendengar tentang pertempuran itu, sungguh mengejutkan, memikirkan bahwa dataran utara akan memiliki favorit surga di level 5 pejuang muda teratas. Tidak hanya dataran utara, dalam periode waktu ini, Gurun Barat telah mengirimkan biksu muda Sein ke benua tengah, menunjukkan kekuatan tempur mereka yang tak tertandingi. Ada juga Dark Child yang menakutkan dari Southern Nether. Menurut sumber terpercaya, Western Desert dan Southern Nether sama-sama memiliki kejeniusan yang tidak lebih lemah dari 5 pejuang muda teratas. Setelah mendengar ini, Lu Ming mengangkat alisnya dan diam-diam terkejut. Siapa yang mengira bahwa Nether Selatan, Dataran Utara, dan Gurun Barat semuanya memiliki favorit surga di level 5 pejuang muda teratas? Masa depan pasti akan lebih intens dan cemerlang. Bagaimana dengan benua timur? Apakah ada surga favorit yang kuat di benua timur? Bukan timur yang tandus. Alasan kenapa ada kata tandus adalah karena ini adalah tanah liar. Sejak zaman kuno, wilayah ini merupakan wilayah terlemah dari 5 wilayah. Bagaimana bisa ada orang jenius? Petik 2. Itu benar. Kudengar hanya ada 2 orang di benua timur yang baik. Yang satu disebut Lu Ming, dan yang lainnya disebut Disen. Mereka seharusnya menjadi jenius kelas 2. Yang lainnya tidak bagus. Mereka hanyalah badut yang tidak layak disebut. Itu benar. Saya mendengar bahwa ada perang besar di benua timur dan Lu Ming terjebak. Kurasa dia sedang dalam masalah. Sekarang, hanya ada satu dewa kaisar tersisa yang bisa digunakan. Haha, apa yang perlu dibicarakan di Savagelen? Ayo minum. Semburan tawa datang dari sekitar. Ketika mereka berbicara tentang wilayah tandus di timur, kata-kata mereka penuh dengan penghinaan. Sekelompok popinjay berani berbicara tentang pahlawan dunia. Saat ini, dengusan dingin terdengar dan menyebar ke seluruh restoran. Tatapan semua orang beralih ke sudut restoran. Ada 2 sosok di sana, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sangat kekar dan agung, tingginya lebih dari 2 meter, dengan otot menonjol. Sosok wanita itu anggun dan cantik. Wajahnya tak tertandingi, dan dia sangat cantik. Ao Tu, Feng Xuan. Lu Ming tercengang. Dia mengenali mereka berdua. Mereka adalah 2 favorit surga paling kuat di lembah iblis surgawi di timur yang tandus. Oh, jadi, kamu dianggap pahlawan. Orang yang mereka bicarakan adalah 3 pemuda dengan pedang di punggung mereka. Mereka semua mengenakan jubah pendekar pedang putih dan jelas berasal dari kekuatan yang sama. Pada saat ini, salah satu pemuda dengan pedang di punggungnya memandang Ao Tu dengan senyuman dingin. Aku tidak tahu apakah aku seorang pahlawan atau bukan, tapi aku bisa dengan mudah menekanmu. Ao Tu tertawa dingin. Dia sangat percaya diri. Di wilayah Tandus Timur, dia adalah orang kedua setelah Lu Ming, Kaisar, dan para dewa. Dia berada di puncak dan hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Tentu saja, dia yakin. Bahkan ketika dia datang ke benua tengah, dia masih yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari yang lain. Menekanku dengan satu telapak tangan. Hahaha, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu dari benua timur? Pemuda itu bertanya. Benar, Ao Tu dari timur tandus. Kata Ao Tu. Sampah dari benua timur. Kamu hanya serangga, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkanku. Kamu benar-benar jagoan. Pemuda dengan pedang di punggungnya berteriak dengan dingin. Apa yang baru saja Anda katakan? Ao Tu bangkit karena marah, dan niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. Aura kekerasan meledak, dan seluruh restoran diselimuti oleh tekanan yang menakutkan. Pemuda pembawa pedang itu justru berani menyebutnya reptil, sehingga membuatnya ingin membunuhnya. Pemuda itu mencibir. Dia mengarahkan jarinya ke depan seperti pedang dan memotong aura Ao Tu. Ayo keluar dan bertarung. Aku akan memberitahumu apakah kamu sampah atau tidak. Pemuda dengan pedang di punggungnya melangkah keluar dan terbang ke langit. Ao Tu juga melangkah keluar. Haha, serangga dari benua timur itu, beraninya dia bertarung dengan kakak senior Song. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Ayo keluar dan lihat. 2 pemuda lainnya tertawa dan mengikuti. Kemudian, Feng Xuan juga mengikutinya keluar. Itulah bakat tertinggi Sekte Pedang Bela Diri Surga. Orang itu barusan sepertinya adalah Song Fei, talenta tertinggi peringkat ketiga dari Sekte Pedang Bela Diri Surga. Naga banjir dari benua timur itu akan melawan Song Fei. Menarik,
Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi. Semua orang terbang keluar dari restoran dan berdiri di udara untuk menonton. Lu Ming mengikuti kerumunan itu dan terbang keluar dari restoran. Di langit, Ao Tu dan Song Fei saling berhadapan. Aura kuat yang mereka keluarkan menarik banyak orang. Itu adalah naga banjir dari benua timur. Apakah menurut Anda dia bisa menang? Petik 2. Itu tidak mungkin. Song Fei adalah favorit surga ketiga dari faksi pedang surgawi. Dia sangat kuat. Naga itu bukan tandingannya. Banyak orang berdiskusi. Ada 18 pasukan tuan di benua tengah. Tentu saja, ada juga kekuatan tuan yang kuat dan lemah. Sekolah pedang bela diri surgawi adalah salah satu kekuatan terbesar di benua tengah. Itu lebih kuat dari gunung terapung, aula berdarah dingin, dan benteng elang langit. Ia memiliki banyak ahli dan jenius. Sebagai kebanggaan surga ketiga dari sekolah pedang bela diri surgawi, tidak perlu dikatakan bahwa sekolah itu sangat kuat. Ledakan, ledakan, aura mereka bergemuruh di langit, menciptakan angin puyuh yang menakutkan. Membunuh. Ao Tu adalah orang pertama yang menyerang. Dia berubah menjadi wujud aslinya, menampakkan naga banjir yang panjangnya beberapa ratus meter. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan seolah-olah dia terbuat dari emas. Badai emas membelah tebasan. Ao Tu meraung. Dia membuka mulutnya, dan 9 berkas cahaya keemasan gelap keluar. Mereka membelah udara dan terbang menuju Song Fei. Bas! Seruan pedang bergema, dan cahaya pedang meledak seperti sambaran petir, merobek kehampaan dan memotong segalanya. Kemanapun cahaya pedang lewat, 9 pancaran cahaya keemasan Ao Tu semuanya hancur. Namun, pedang Qi juga menghilang. Cakar naga berlapis emas. Cakar naga banjir Ao Tu berubah menjadi emas murni. Mereka berkilau dan cemerlang, dan mengeluarkan riak yang menakutkan. Dengan satu cakar, ruang terkoyak. Sangat menakutkan. Level Ao Tu telah mencapai lingkaran besar alam embrio roh. Ketika dia berusaha sekuat tenaga, dia sebanding dengan dewa roh. Namun, budidaya Song Fei juga berada di lingkaran besar alam embrio roh. Kamu punya beberapa keterampilan, ambil ini. Pergi. Song Fei berteriak, dan garis keturunannya muncul. Itu adalah pedang perak dengan 7 cakra emas. Pedang yang menghancurkan dunia. Song Fei berubah menjadi pedang tempur. Pedang tempur berwarna putih keperakan memancarkan cahaya yang menyilaukan saat menebas ke arah Ao Tu. Pedang tempur dan cakar naga berlapis emas Ao Tu bertabrakan. Langit dipenuhi cahaya keemasan dan perak, begitu menyilaukan hingga banyak orang tidak bisa membuka mata. Saat cahayanya menghilang, Ao Tu terlihat mundur dengan panik. Luka pedang yang dalam muncul di cakar naga miliknya. Sisiknya hancur, dan darah mengalir keluar. Bas! Pedang perak itu menebas lagi, dan pedang Qi yang tak berujung tersebar. Itu sangat menakutkan, dan bahkan ruang itu meninggalkan bekas yang dalam. Ao Tu meraung dan bertarung sekuat tenaga, tapi pedang Qi Song Fei sangat tajam dan bisa menembus apapun. Ia menerobos serangan dan pertahanan Ao Tu, meninggalkan luka pedang di tubuhnya. Ao Tu benar-benar dirugikan. Tak lama kemudian, selusin luka pedang muncul di tubuhnya, yang masing-masing panjangnya beberapa meter. Darah mengucur dari mereka, dan beberapa di antaranya bahkan jatuh ke tanah. Darah ini mengandung garis keturunan naga sejati. Simpan saja. Seseorang yang tidak baik hati mengumpulkan semua darah yang ditinggalkan oleh Ao Tu, yang membuat Ao Tu mengaum dengan marah. Namun, dia bukan tandingan Song Fei bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Naga banjirmu tidak buruk. Saya kebetulan kekurangan Maun. Mulai sekarang, kamu akan menjadi gunungku. Song Fei berkata dengan dingin. Cahaya pedang menjadi lebih menakutkan. Bab 1055 Segudang Gambar Dinding Giok. Jangan pernah memikirkannya. Ao Tu meraung marah, merasa sangat sedih. Dia, Ao Tu, memiliki lebih dari 70% garis keturunan naga sejati. Dia telah dikelilingi oleh lingkaran cahaya sejak dia masih kecil dan merupakan jenius nomor 1 di lembah iblis surgawi. Ia dikenal mampu bersaing dengan para dewa kaisar. Hanya sedikit generasi muda di Timur Mandul yang bisa menandinginya. Meskipun dia dikalahkan oleh Lu Ming dalam pertempuran Providence, hanya Lu Ming dan Dewa Kaisar yang berada di atasnya di seluruh Timur Tandus. Satu-satunya orang yang bisa setara dengannya adalah Pedang Darah dan Feng Xuan. Dia masih seorang jenius yang tiada taranya dengan halo yang cemerlang dan berada jauh di atas. Namun, di benua tengah,
favorit surga muda yang ia temui dengan santai menekannya dan bahkan ingin menangkapnya sebagai gunung. Pada saat ini, kepercayaan dirinya terpukul keras. Suara mendesing. Suara mendesing. Sinar cahaya pedang perak menembus langit dan menebas ke arah Aotu. Meskipun Aotu memiliki garis keturunan naga sejati, dia masih tidak mampu membela diri. Dia benar-benar tertekan dan terkoyak oleh pedang Qi yang menakutkan. Menyerah dan jadilah gunungku. Aku tidak akan membunuhmu. Jika tidak, kamu akan mati hari ini. Suara dingin Song Fei berasal dari pedang perak. Jangan pernah memikirkannya. Aotu meraung. Dengan harga dirinya, dia lebih memilih mati daripada menjadi gunung Song Fei. Kalau begitu pergilah ke neraka. Pedang tempur perak mekar dengan ribuan sinar cahaya. Pedang Qi merobek udara saat menebas kepala Aotu. Aotu mundur dengan panik, menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Namun, ia masih hampir dipenggal, meninggalkan luka yang dalam di lehernya. Tubuhnya menyusut dengan cepat, dan dia lari ke kejauhan. Kamu ingin pergi? Tinggal. Song Fei jelas tidak berniat melepaskan Aotu. Dia mengejar Aotu. Pada saat ini, teriakan Phoenix terdengar. Seekor burung dewa yang tampak seperti burung Phoenix terbang menuju Song Fei. Dengan kepakan sayapnya, api memenuhi langit dan menyebar ke arah Song Fei. Lagu Fei terkejut. Pedang Qi bersiul dan menerobos api. Namun, penundaan ini membuat Aotu bergegas ke kejauhan dan menghilang tanpa jejak. Burung dewa yang mirip burung Phoenix memiliki kecepatan ekstrim. Ia mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan. Song Fei berteriak dan mengejarnya, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak dapat mengejarnya. Lu Ming dapat dengan jelas melihat bahwa burung dewa yang mirip burung Phoenix adalah Feng Xuan. Dia memiliki darah Phoenix dan sangat cepat. Song Fei kembali ke wujud manusianya dan mendengus, Dong Huang favorit surga apa? Dia hanya sampah. Setelah mengatakan itu, dia terbang kembali ke restoran bersama dua murid lainnya dari faksi pedang bela diri surgawi dan terus makan dan minum. Di tengah kerumunan, pedang darah dan prajurit mayat juga menyaksikan pertempuran itu. Wajah mereka jelek, tapi mereka tidak berani bersuara. Kekuatan tempur Song Fei sangat mengejutkan. Bloodsword tahu bahwa dia bukan tandingan Song Fei. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang jenius di benua tengah. Saya mendengar bahwa Song Fei hanyalah favorit surga ketiga dari faksi pedang bela diri surgawi. Prajurit mayat menghela nafas. Pertarungan tadi telah mengejutkannya. Benua tengah memang merupakan pusat dari benua hutan belantara surgawi. Ada begitu banyak orang jenius. Di seluruh hutan belantara timur, hanya Lu Ming dan duo Kaisar Dewa yang bisa mengalahkan Song Fei. Bloodsword satu mengangguk dan mereka berdua pergi. Lu Ming tidak merasakan apapun. Ia tidak terkejut dengan hasil ini. Aotu dan Song Fei keduanya adalah favorit surga kelas 3, tetapi Aotu hanya berada di tengah-tengah. Song Fei, sebaliknya, berada di urutan teratas favorit surga kelas 3. Dia dekat dengan beberapa favorit surga kelas 2 yang lebih lemah. Aotu bukan tandingannya. Lu Ming juga kembali ke restoran dan melanjutkan makan dan minum. Segera, dia menerima beberapa informasi baru. Alasan mengapa begitu banyak talenta berkumpul di kota Tianxia adalah karena tembok Wanxiang Jade Akademi Tianxia akan dibuka dalam 3 hari. Tembok Wanxiang Jade di Akademi Tianxia dikatakan mengandung misteri yang tak ada habisnya. Jika seorang pejuang memahaminya, dia bisa memperoleh peluang besar dan memperoleh manfaat besar. Bahkan ada rumor bahwa dinding Giok Wanxiang berisi rahasia besar, harta karun surgawi. Namun, sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Tembok Wanxiang Jade di Akademi Tianxia belum pernah dibuka untuk umum sebelumnya. Kali ini tiba-tiba diumumkan kepada dunia bahwa bersedia dibuka untuk umum. Semua pahlawan di dunia dapat dengan leluasa mengunjungi dan memahaminya. Berita ini tentu saja menarik banyak favorit surga. Dinding Giok Wanxiang. Karena kita di sini, kita tidak boleh melewatkan ini. Lu Ming terus makan dan minum. Berita yang didengarnya selanjutnya tidak terlalu penting. Dia mendengar tentang keajaiban apa mereka, betapa kuatnya mereka, dan keindahan mana yang lebih cantik. Setelah selesai makan, Lu Ming keluar dari restoran dan menemukan penginapan untuk ditinggali. 3 hari berlalu dengan cepat. Lu Ming meninggalkan kota Tianxia dan bergegas ke Akademi Tianxia. Dia bukan satu-satunya. Semua favorit surga melangkah ke udara dan pergi. Jumlah mereka banyak.
Langit dipenuhi cahaya pelangi seperti hujan meteor. Akademi Tianxia sangat dekat dengan kota Tianxia, jadi mereka tiba tidak lama kemudian. Melihat dari jauh, Lu Ming sedikit terkejut. Sebuah istana seputih giok melayang di udara, memancarkan cahaya cemerlang. Istana ini sangat besar, seperti kota di langit. Tampaknya seluruhnya terbuat dari batu giok yang bagus. Ini adalah inti dari Akademi Tianxia. Di bawah istana ini ada gunung dewa yang berkabut. Ki spiritualnya kaya, tumbuhan spiritual ada di mana-mana, dan binatang spiritual terbang. Itu adalah pemandangan dari negeri dongeng. Pegunungan dewa tak berujung di bawah dan istana giok putih di atas membentuk Akademi Tianxia yang lengkap. Namun, hanya inti dari Akademi Tianxia yang bisa memasuki istana giok putih. Tentu saja, Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa masuk. Mereka mendarat di luar Akademi Tianxia dan berjalan di sepanjang jalan kuno berwarna biru. Segera, mereka melihat sebuah tablet batu besar dengan 4 kata besar tertulis di atasnya, Akademi Tianxia. Kata-katanya berani dan kuat, dan sekilas, ada yang mulia yang menakutkan. Dikatakan bahwa keempat kata ini ditinggalkan oleh Kaisar Suci dari dinasti Suci kuno, dan mengandung kehendak Kaisar Suci. Puluhan ribu tahun yang lalu, sebelum dinasti Sein kuno mengalami kemunduran dan menguasai dunia, Akademi Tianxia adalah tempat dinasti Sein kuno mendidik para pahlawannya. Selama beberapa generasi, banyak sekali kultivator kuat yang bermunculan dari Akademi Tianxia. Namun, setelah kemunduran klan Xie dari dinasti Sein kuno, Akademi Tianxia menjadi mandiri dan menjadi kekuatan dominan. Melewati tablet batu, ada tangga batu giok putih. Semua orang menaiki tangga batu giok putih dan sampai di sebuah alun-alun besar. Saat ini, alun-alun sudah dipenuhi orang. Sekilas, mungkin ada lebih dari 10.000 orang, semuanya jenius. Semuanya, tembok Wanxiang Jade ada di depan. Silakan ikuti saya, dia berkata. Seorang lelaki tua berambut putih muncul dan tersenyum. Lalu, dia terbang ke depan dan semua orang mengikuti. Setelah terbang melewati puluhan puncak gunung, medan di depannya menjadi datar. Tidak ada gunung, yang ada hanya bukit. Di atas bukit, awan dan kabut menghalangi pandangan mereka. Bahkan dengan mata semua orang, mereka tidak dapat melihatnya. Sebuah formasi. Hati Lu Ming tergerak. Dikatakan bahwa Akademi Tianxia adalah kekuatan yang mengembangkan prasasti dan seni bela diri. Ada kultivator kuat yang berspesialisasi dalam seni bela diri dan kultivator kuat yang mengembangkan cara penulisan. Bahkan ada rumor bahwa ada lebih dari 1 kaisar di Akademi Tianxia, tetapi 2. Salah satunya adalah kaisar seni bela diri, dan yang lainnya adalah kaisar prasasti. Bas, bas, bas. Dengan cepat, total 8 lelaki tua muncul. Termasuk orang yang memimpin, totalnya ada 9. 9 orang tua melayang di udara dan mulai menuliskan rune. Satu demi satu, rune meresap ke ruang sekitarnya. Angin sepertinya mulai bertiup, dan awan serta kabut mulai menghilang. Segera, awan dan kabut benar-benar menghilang, dan banyak orang melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Bab 1056 Pencerahan. Di depannya, dinding giok yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Sekilas, tempat itu penuh dengan dinding batu giok. Setiap dinding giok sepertinya terbuat dari batu giok putih yang dipoles, sehalus cermin. Mereka digantung secara vertikal di udara, dan tidak ada habisnya. Ini adalah tembok Wanxiang Jade, yang sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Dalam imajinasi Lu Ming, dinding giok Wanxiang mungkin merupakan bagian besar dari dinding giok. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak potongan. Ini adalah tembok Wanxiang Jade. Ada misteri di dalamnya. Anda dapat mempelajarinya sendiri, tetapi Anda tidak dapat merusak dinding giok. Jika tidak, Akademi Tianxia tidak akan sopan. Kalimat terakhir lelaki tua itu membuat hati semua orang bergetar. Semua orang mengangguk dan menjawab bahwa mereka tidak berani. Baiklah, apakah kamu melihatnya? Di depan setiap dinding giok, ada 1 atau lebih platform giok. Hanya dengan duduk bersila di platform giok seseorang dapat memperoleh pencerahan. Orang tua itu memperkenalkan. Jadi itulah gunanya platform Jade. Hati Lu Ming tergerak. Di depan setiap dinding giok, ada 1 hingga beberapa platform giok yang tergantung di udara. Lu Ming telah memperhatikan hal ini sejak lama. Ternyata itu digunakan untuk pemahaman. Dengan kata lain,
Hanya sedikit orang yang dapat memahami setiap bagian dinding giok pada saat yang bersamaan karena platform giok sangat kecil dan hanya satu orang yang dapat duduk di atasnya. Baiklah, kalian bisa memahaminya sendiri. Lelaki tua itu mengangguk dan pergi bersama 8 lelaki tua lainnya. Bas, suara mendesing. Begitu lelaki tua itu pergi, beberapa orang terbang ke depan mencari dinding giok untuk memahaminya. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Jing Kongling, Chu Kuang, Zhang Wenjin, dan Hai Ziming dari Sekolah Bela Diri Gunung Terapung semuanya hadir. Selain itu, dia juga melihat Dewi Tan Xiang, Yin Bupo dari Kastil Elang Langit, Master Aula Berdarah Dingin, talenta tertinggi lainnya di Aula Berdarah Dingin, dan Jun Yue dari Gunung Iblis. Selain itu, Lu Ming melihat beberapa wajah familiar dari benua timur. Mereka adalah Pedang Darah Satu, Prajurit Mayat, Ao Tu, dan Feng Xuan. Kaisar Dewa. Tiba-tiba, mata Lu Ming bergerak dan dia melihat Dewa Kaisar. Selain Kaisar, Dewa adalah Dong Fang Yu. Sepertinya semua surga favorit dari benua timur ada di sini. Lu Ming merenung dan terbang ke depan. Dia sampai pada potongan pertama giok dan memeriksanya dengan cermat. Tiba-tiba, niat pedang yang sombong menyebar, menyebabkan ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Hanya ada platform batu giok di depan dinding giok, dan seorang pria muda sudah duduk bersila di atasnya. Lu Ming terus bergerak maju. Dia menyadari bahwa perasaan yang diberikan setiap bagian dinding giok berbeda-beda. Sungguh luar biasa. Tampaknya ada keterampilan unik dengan konsepsi artistik, tetapi itu sangat misterius. Jika Anda ingin memperoleh sesuatu, itu tergantung pemahaman dan keberuntungan Anda. Lu Ming berjalan-jalan dengan santai. Banyak orang telah menemukan targetnya dan duduk bersila di panggung jade. Lu Ming, penataan dinding giok ini sangat menarik. Menurutku, ada rahasia besar. Di bahunya, Dandan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Rahasia besar. Rahasia apa? Apa yang kamu lihat? Hati Lu Ming tergerak. Ada banyak rumor tentang tembok Wanxiang jade di dunia luar. Namun, rumor yang paling banyak diterima adalah bahwa jagung Wanxiang terhubung ke tempat menakjubkan yang memiliki harta surgawi. Pada zaman kuno, Akademi Tianxia dapat membukanya, tetapi kemudian metode tersebut hilang dan Akademi Tianxia tidak membukanya selama bertahun-tahun. Dikabarkan bahwa tempat itu sangat menakjubkan. Di zaman kuno, para ahli agung seringkali mengasingkan diri untuk bercocok tanam, meninggalkan banyak peninggalan dan gua tempat tinggal para ahli. Ini sangat menggoda, tapi sayang sekali mereka tidak bisa masuk dari belakang. Aku tidak tahu. Saya tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat. Saya butuh waktu. Dia berkata dengan muram dan melompat turun dari bahu Lu Ming. Dia berjalan sendirian. Lu Ming tidak bisa diganggu olehnya. Dia mencari tembok giok sendirian. Tak lama kemudian, Lu Ming sampai di tembok giok. Dia tiba-tiba mendengar raungan naga yang samar dan seekor naga sejati menerkam ke arahnya. Yang ini, di depan tembok giok ini, hanya ada platform batu giok. Belum ada seorang pun yang datang. Lu Ming terbang dan duduk bersila di platform jade, menutup matanya untuk memahaminya. Mengaum, raungan naga terdengar. Lu Ming sepertinya melihat naga sungguhan berjalan di kehampaan. Kekuatan naga sangat besar dan dahsyat hingga puluhan ribu mil, menyebabkan kehampaan runtuh dan bumi tenggelam. Ini, sepertinya setiap gerakannya mengandung kekuatan tempur yang tak tertandingi. Apakah ini teknik pertarungan naga yang sebenarnya? Tidak, menurutku tidak. Pikiran Lu Ming berpacu. Dia merasa bahwa setiap gerakan naga pertarungan itu seperti teknik bertarung, tapi sepertinya juga bukan. Sulit untuk dipahami dan ditangkap. Lu Ming mencoba memahaminya tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak, kenapa aku harus mempelajari keterampilan bertarung darinya? Saya bisa membandingkannya dengan langkah menghentak surga 9 naga saya. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia mulai memahaminya. Alhasil, dia merasa mendapat banyak keuntungan. Pemahamannya tentang langkah menapaki 9 naga di surga telah meningkat pesat, dan dia telah membuat kemajuan besar. Dia telah mengembangkan 9 langkah surga naga ke langkah ke-7. Pada langkah ini, semakin sulit untuk berkultivasi. Setiap langkah sangatlah sulit. Jika seseorang tidak memiliki kesempatan yang tepat, mereka mungkin tidak dapat mengolahnya dengan sukses sepanjang hidupnya. Setiap perbaikan sangat berharga. Lu Ming telah duduk bersila selama 3 hari. Setelah merasa bahwa dia tidak dapat memperoleh apa-apa lagi,
dia bangkit dan pergi mencari potongan berikutnya. Di langit, di Istana Batu Giok Putih Besar, beberapa tetua sedang mendiskusikan beberapa hal. Master Sekte, apakah ini akan berhasil? Salah satu dari mereka bertanya. Itulah satu-satunya cara. Rumah orang suci belum dibuka selama bertahun-tahun. Kali ini, era besar akan datang, dan para jenius berkumpul. Setiap orang mempunyai peluang besar. Mungkin ini adalah kesempatan, dan seseorang mungkin bisa membuka dunia rahasia rumah suci. Kata seorang lelaki tua berambut putih dengan penampilan seperti Sage. Saya harap begitu. Yang lain menghela nafas. Lu Ming terus melihat beberapa dinding giok lagi, tapi tidak ada satupun yang cocok untuknya. Setelah melihat lebih dari 10 dinding giok, Lu Ming akhirnya menemukan yang cocok. Raungan naga masih terdengar dari potongan giok ini. Lu Ming duduk bersila di platform jade. Sama seperti potongan giok sebelumnya, ada naga asli yang berguling-guling di kehampaan. Namun, perbedaannya kali ini adalah ada 2 naga sejati. Kedua naga sejati terlibat dalam pertempuran sengit. Raungan mereka mengguncang langit, dan pertempuran itu tragis. Ini adalah teknik pertarungan naga sejati. Mata Lu Ming berbinar. Kedua naga sejati itu saling bertarung. Cakar naga mereka tercabut dan naga mereka mungkin akan menyerang. Naga-naga itu membubung ke langit, dan setiap gerakan mereka dipenuhi dengan kekuatan membunuh. Itu jelas merupakan teknik pertarungan naga sejati yang kuat. Teknik bertarung ini sebanding dengan teknik tingkat dewa. Ini sangat berguna bagi saya. Lu Ming memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Setelah dia menggunakan fusi garis keturunan, dia berubah menjadi 9 naga. Biasanya, dia hanya akan menggunakan langkah menghentak surga 9 naga dan kemudian menggunakan seni surgawi yang menekan penjara. Selain itu, 9 naga akan mengandalkan kekerasan untuk bertarung dan tidak memiliki teknik membunuh. Jika dia memiliki teknik pertarungan naga sejati, dia pasti akan menjadi lebih kuat saat dia berubah menjadi 9 naga. Lu Ming dengan cermat mengamati pertempuran antara 2 naga sejati. Dia duduk di sana selama 10 hari. Setelah menyaksikan pertarungan antara 2 naga sejati setiap saat, pemahaman Lu Ming tentang teknik pertarungan naga sejati telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Pergilah, batu giok ini milikku. Tiba-tiba terdengar teriakan dingin, menyebabkan banyak orang menoleh untuk melihat. Pedang darah 1, dan Huang Kui. Hati Lu Ming tergerak. Di depan dinding giok, Sue Jianyi duduk bersila di atas platform batu giok. Huang Kui dengan dingin menatapnya. Dialah yang menyuruh Sue Jianyi tersesat. Saudaraku, aku datang ke sini dulu. Sue Jianyi mengerutkan kening. Jadi bagaimana jika kamu datang lebih dulu? Dia hanyalah orang udik dari benua timur. Hak apa yang Anda miliki untuk mempelajari berbagai bentuk dinding giok? Keluar dari sini. Huang Kui dengan dingin berteriak. Bab 1057 meremehkannya. Huang Kui berteriak dengan dingin. Matanya dingin dan penuh dengan rasa jijik. Dia seperti tuan muda dari kota besar yang memandangi orang udik dari pedesaan. Wajah pedang darah berubah menjadi jelek. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Sebelum pertempuran Providence, dia menduduki peringkat kedua dalam daftar 1000 talenta teratas, kedua setelah kaisar dan dewa. Di benua timur, siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Di tempat ini, Huang Kui sebenarnya telah menyuruhnya tersesat, mengatakan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk memahaminya di sini. Mata Sue Jianyi yang arogan dipenuhi api amarah. Ada apa dengan tatapan itu? Orang kampung, apakah kamu mencari kematian? Huang Kui memarahi. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan batu giok ini. Pedang darah berkata dengan dingin. Apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah kamu ingin menantangku? Kata Huang Kui. Tidak buruk. Dia tidak tahan dipandang rendah oleh seseorang yang sombong seperti dia dalam dao pedang darah. Dia ingin semua orang mengetahui kekuatannya. Hahaha, karena kamu memintanya, aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo keluar dan bertarung. Huang Kui tertawa saat dia melesat ke langit, terbang keluar dari area tembok giok yang tak terhitung jumlahnya dan menuju ke langit. Sosok Sue Jianyi berkedip dan dia juga bergegas ke langit. Dia tiba di depan Huang Kui dan mereka berdua berdiri di udara. Menarik, orang itu sepertinya berasal dari benua timur. Tidak ada satupun ahli di negeri terlantar itu. Bocah ini hanya meminta untuk dipermalukan dengan menantang Huang Kui.
Ayo pergi dan lihat. Banyak orang tersenyum dan naik ke langit, mengamati dari kejauhan. Banyak orang mengangkat kepala untuk melihat dari bawah tembok Wan Xiang Jade. Wilayah timur yang tandus selalu menjadi yang terlemah di antara 5 wilayah. Hampir tidak ada master. Yang disebut putra surga yang sombong di timur mandul semuanya sombong. Mereka berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan karena mereka adalah yang terbaik di timur yang tandus, tetapi mereka tidak tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Itu benar. Beberapa waktu yang lalu, terjadi banjir naga dari benua timur. Itu juga sangat arogan, tapi dikalahkan sepenuhnya oleh Song Fei dari Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi. Dia hampir ditangkap sebagai gunung. Haha, benarkah? Komentar menghina terdengar dari seluruh penjuru. Ao Tu, Feng Xuan, dan bahkan Kaisar Surgawi dan Dong Fang Yu mengerutkan kening. Pada saat ini, tubuh Huang Kui dan Sue Jianyi ditutupi oleh cahaya merah darah. Keduanya telah mengembangkan konsep darah. Konsep darah. Dia benar-benar memamerkan keahliannya di hadapan seorang ahli. Huang Kui mencibir. Pedang darah, lepaskan. Bas. Pedang darah. Pedang darah yang satu berteriak dengan dingin. Pedang berwarna merah darah terbang keluar dari gelabelannya dan tumbuh hingga lebih dari 10 meter. Saat pedang itu tumbuh, pedang itu terbelah menjadi 2, lalu 4, dan akhirnya menjadi 16 pedang besar berwarna merah darah, terbang mengelilingi pedang darah. Membunuh. Mati. Sue Jian berteriak sambil membentuk jari dengan tangannya. Dengan lambaian jarinya, 16 pedang tempur berubah menjadi 16 lampu pedang berwarna merah darah dan ditembakkan ke arah Huang Kui. Saat 16 pedang tempur menari di udara, mereka meledak dengan pedang ki yang tak ada habisnya. 16 pedang berwarna merah darah terbungkus dalam pedang ki yang tak terbatas saat mereka terbang menuju Huang Kui. Kekuatan bertarung pedang darah seseorang 10 kali lebih kuat daripada saat bertarung di Providence. Kultivasinya telah mencapai lingkaran besar alam embrio roh, dan keinginan darah dan pedangnya telah bergabung menjadi satu. Saat pedang ki melintas, bekas luka mengerikan tertinggal di angkasa. Cakar Kaisar Api Darah. Mati. Huang Kui tidak berani gegabah. Cahaya merah darah memenuhi udara saat dia menyerang dengan cakarnya. Dalam sekejap, dia menyerang ratusan kali. Huang Kui mencakar beberapa ratus kali berturut-turut, mengirimkan proyeksi cakar berwarna darah yang tak ada habisnya ke arah Sue Jianyi. Setiap sinar cakar sangat tajam dan memancarkan aura panas. Mereka memiliki kekuatan terbakar dan korosi yang mengerikan. Budidaya Huang Kui juga berada di lingkaran besar alam embrio roh. Bang, bang, bang. Cahaya cakar berwarna merah darah dan pedang ki yang memenuhi langit bertabrakan satu sama lain, menyebabkan udara bergetar terus-menerus. Cahaya merah darah melonjak ke langit, dan pedang ki melonjak. Cahaya cakar berwarna darah dan pedang ki berwarna darah saling menetralkan. Untuk sesaat, mereka berimbang. Ekspresi Huang Kui tidak sedap dipandang dan sangat gelap. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang udik dari benua timur, yang membuatnya merasa sangat malu. Membunuh. Dunia orang yang haus darah. Huang Kui meraung saat dia melepaskan teknik haus darahnya, menyebabkan penghalang berwarna merah darah menyelimuti Sue Jianyi. Ekspresi pedang darah seseorang berubah ketika dia diselimuti oleh teknik haus darah. Dia merasakan darah di tubuhnya mendidih seolah ada kekuatan yang kuat mencoba menarik darahnya. Desir. Sue Jianyi dengan cepat mundur, mencoba melarikan diri dari jangkauan teknik haus darah, tetapi Huang Kui menahannya begitu erat sehingga dia tidak bisa lepas dari serangan Huang Kui. Tak berdaya, pedang darah hanya bisa menggunakan fusi garis keturunan untuk membentuk pedang berwarna merah darah. Namun, Huang Kui juga menggunakan fusi garis keturunan untuk membentuk cakar berwarna merah darah. Cakar darah dan pedang darah bertabrakan, dan pedang darah terbang kembali dengan kecepatan ekstrim. Di bawah pengaruh teknik haus darah, pedang darah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia bukan tandingan cakar darah. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian bentrokan, Huang Kui secara bertahap berada di atas angin dan menekan pedang darah. Setelah beberapa lusin gerakan, pedang berwarna merah darah itu roboh. Pedang darah mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Sue Jianyi kalah. Dia bukan tandingan Huang Kui. Dengan kilatan cahaya, cakar darah itu berubah kembali menjadi Huang Kui. Dia memandang Blood Sword Yi dengan jijik dan mencibir, "Sudah kubilang, orang desa sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi di dinding Wan Xiang Jade." Ekspresi Sue Jianyi jelek, tapi dia tidak mengatakan apa-apa.
Dia telah kalah. Apa yang bisa dikatakan oleh seorang pecundang? Saya mendengar bahwa Anda dulunya menempati peringkat kedua dalam daftar 1000 talenta terbaik di Timur Tandus. Tampaknya Tandus Timur tidak cukup baik. Jika yang kedua sangat lemah, maka yang pertama tidak akan lebih baik. Kudengar yang pertama disebut Dewa Kaisar. Saya pikir dia pasti ada di sini hari ini. Minta dia untuk keluar. Aku akan menjaganya hari ini. Kalau begitu, kalian orang timur yang tandus akan berkemas dan kembali ke timur yang tandus. Huang Kui sangat arogan. Hari ini, dia akan menginjak-injak orang-orang di benua timur dan menjadikan dirinya lebih terkenal. Kamu mencariku. Suara dingin terdengar, dan sesosok tubuh keluar. Mata Luming berkedip. Itu adalah Dewa Kaisar. Kamu adalah Dewa Kaisar. Huang Kui memandang Dewa Kaisar. Tidak buruk. Dewa Kaisar mengangguk. Matanya tenang dan suaranya dingin. Kamu datang pada waktu yang tepat. Buat perubahan Anda. Aku akan menjagamu juga. Huang Kui mencibir. Bas. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan pedang yang mengerikan muncul dari Dewa Kaisar. Pedang Ki setinggi langit dan memancarkan tekanan tertinggi. Menghadapi tekanan ini, ekspresi Huang Kui berubah drastis saat keringat dingin mengucur di punggungnya. Dewa spiritual, kamu berada di alam dewa spiritual. Huang Kui berteriak kaget. Bas. Pedang itu berdengung saat pedang Ki menebas ke arah Huang Kui. Tidak. Huang Kui mundur karena terkejut dan menggunakan fusi garis keturunannya untuk memblokir dengan seluruh kekuatannya. Namun, semuanya sia-sia. Pedang Ki menebas dan cakar darahnya meledak. Tubuh Huang Kui menghantam tanah seperti bola meriam, menciptakan kawah besar. Dia berbaring di kawah dan terus-menerus mengeluarkan darah. Kerumunan terdiam sesaat, lalu terjadi keributan. Orang ini sangat kuat. Dia mengalahkan Huang Kui dalam satu gerakan. Dia pastilah seorang ahli alam dewa spiritual. Saya tidak percaya ada orang jenius di timur yang tandus. Namanya Disen. Sebelum pertempuran Providence, dia menduduki peringkat pertama dalam daftar 1000 talenta terbaik di timur tandus. Kemudian, dia dikalahkan oleh seorang pria bernama Luming dalam pertempuran Providence dan sekarang berada di urutan kedua. Apakah ada orang yang lebih kuat dari dia di timur yang tandus? Suara diskusi menyebar, agak tidak percaya. Bab 1058 Pertarungan antara keajaiban Dewa Spiritual. Dewa Kaisar bahkan tidak melihat ke arah Huang Kui. Dia berbalik dan menuju ke dinding jade yang tak terhitung jumlahnya. Kamu ingin pergi setelah memukuli orang-orang hall yang berdarah dingin. Suara dingin terdengar. Seorang pria muda berjubah merah darah muncul di udara dan menghalangi jalan Disen. Itu darah Luozi. Seseorang berseru. Sue Luozi akan menyerang. Semakin banyak mata orang yang berbinar. Beberapa waktu yang lalu, mereka mendengar bahwa Sue Luozi telah memasuki alam dewa spiritual, begitu pula alam dewa tertinggi. Dua ahli kebanggaan surga alam dewa spiritual akan bertarung, yang membuat mata banyak orang berbinar. Tidak ada alasan untuk ini. Dewa Kaisar jelas merupakan favorit surga kelas 2 karena ia dapat menerobos ke alam dewa spiritual pada usia ini. Jarang ada dua favorit surga kelas 2 yang bertarung. Kamu ingin bergerak. Kalau begitu ayo kita lakukan, aku juga ingin melihat apa yang istimewa dari para ahli kebanggaan surga di benua tengah. Kaisar Dewa berkata dengan tenang, tetapi nadanya penuh percaya diri. Sekarang dia telah membuat terobosan besar dalam mentalitas luar angkasanya, dia yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari siapapun. Bahkan jika dia menghadapi Luming lagi, dia 100% yakin bahwa dia bisa mengalahkan Luming. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Sue Luozi dingin, dan tubuhnya dipenuhi cahaya darah yang mengejutkan. Bas, suara mendesing. Pada saat ini, banyak sosok muncul di langit, semuanya naga dan burung phoenix di antara manusia. Jing Conling, Dewi Tan Xiang, Jun Yue, Yin Bupo, Kong Xin. Beberapa orang mengenalinya. Semuanya adalah favorit surga kelas 2, dan jumlahnya lebih dari 10. Hal ini membuat hati orang bergetar. Selain pertempuran Providence, ini adalah pertemuan jenius kelas 2 terbesar. Jelas sekali, pertarungan antara Sue Luozi dan Dewa Kaisar telah menarik perhatian mereka. Ledakan. Sue Luozi dan Dewa Kaisar melepaskan aura menakutkan pada saat bersamaan. Sinar pedang memancar dari tubuh Sue Luozi, sementara pancaran pedang memancar dari tubuh Dewa Kaisar.
Sinar pedang dan sinar pedang saling berbenturan, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Bas! Sinar pedang dan sinar pedang bertemu di udara, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Pada saat ini, Sue Luozi dan Dewa Kaisar bergerak pada saat yang bersamaan. Pedang Darah Langit, Pedang Kaisar Tiangang. Begitu mereka bergerak, keduanya menggunakan teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Pada level mereka, tidak perlu ada penyelidikan apapun. Saat mereka bergerak, mereka akan menggunakan gerakan membunuh. Mereka harus melakukan gerakan pembunuhan yang sangat mengerikan. Ledakan, pedang dan pedang bertabrakan, dan pancaran pedang serta pedang ki meluap, memotong ruang menjadi dua bagian. Satu sisi adalah dunia pedang, dan sisi lainnya adalah dunia pedang. Keduanya mundur pada saat bersamaan dan kemudian bentrok lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya telah bertukar puluhan gerakan. Langit terus-menerus terkoyak dengan retakan spasial. Retakan spasial yang dalam sepertinya mampu menyedot pikiran orang. Itu sangat menakutkan. Banyak orang yang terus mundur, tidak berani berdiri terlalu dekat. Itu karena kekuatan tempur mereka terlalu kuat, jauh melebihi alam dewa spiritual tingkat pertama biasa. Bahkan ki yang bocor bisa membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat pertama. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Hanya sekitar selusin orang yang dapat berdiri di depan dan menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka semua adalah favorit surga yang setingkat dengan darah Luo. Kekuatan tempur Kaisar Dewa telah membuat terobosan besar. Ini bahkan lebih tak terduga. Lu Ming tidak terbang tinggi ke langit. Dia tetap duduk di platform jade di depan dinding jade, melihat ke atas. Dia merasa Dewa Kaisar belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dunia yang haus darah. Sue Luozi menggunakan dunia yang haus darah, tapi itu tidak berguna. Pedang Kaisar Dewa membelahnya. Wajah Sue Luozi berubah serius. Dia telah kehilangan kepercayaan dirinya sejak awal pertempuran. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dewa Kaisar hanya menempati peringkat kedua di benua timur. Bagaimana bisa ada master seperti itu di benua timur? Pikiran Sue Luozi berpacu. Pada akhirnya, dia menggunakan fusi garis keturunan dan berubah menjadi kelelawar berwarna merah darah. Setelah melakukan fusi garis keturunan, darah Luozi menjerit dan melepaskan serangan gelombang suara yang menakutkan. Pada saat yang sama, dia mengepakkan sayapnya dan menyerang Dewa Kaisar seperti kilat berwarna merah darah. Namun, Dewa Kaisar berdiri di sana tanpa bergerak. Kamu sebenarnya tidak menghindar, pergilah ke neraka. Mata Sue Luozi dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergegas menuju Dewa Kaisar, tetapi ketika dia mencapai Dewa Kaisar, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu hanyalah bayangan, bukan tubuh nyata. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya melihat Dewa Kaisar tiba-tiba muncul di belakang Sue Luozi dan menebas dengan pedangnya. Ini adalah mentalitas luar angkasa. Banyak murid yang berkontraksi dengan tajam, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Tidak baik. Sue Luozi merasakan bahayanya dan menghindarinya dengan kepakan sayapnya. Bas, bas, bas. Pada saat ini, Dewa Kaisar melangkah ke udara, tubuhnya berkedip-kedip di udara. Dia sangat cepat dan bergegas menuju Sue Luozi. Langkah instan. Namun, dibandingkan dengan pertempuran Providence, langkah instan Kaisar Dewa jauh lebih kuat dan sangat cepat. Dalam sekejap, dia bisa menempuh jarak beberapa mil, yang tidak dapat diprediksi. Mentalitas luar angkasa, itu benar-benar mentalitas luar angkasa. Kali ini, lebih banyak orang yang dapat melihatnya, dan beberapa orang berseru. Ya Dewa, itu benar-benar mentalitas luar angkasa. Bagaimana itu mungkin? Saya tidak percaya seseorang di benua timur telah memahami keinginan luar angkasa. Luar biasa, tidak bisa dipercaya. Yang Potian, salah satu dari 5 pejuang muda teratas, telah memahami mentalitas luar angkasa. Saya tidak menyangka seseorang di benua timur juga memahami mentalitas luar angkasa. Teriakan tidak percaya datang dari sekitar. Waktu dan ruang adalah raja, dan konsep ruang terlalu kuat. Itu bukan sekedar omong kosong. Bahkan Jing Conling dan murid favorit surga kelas 2 lainnya memiliki tatapan serius di mata mereka. Dalam hati mereka, mereka telah menganggap Dewa Kaisar sebagai lawan yang sangat menakutkan. Mentalitas luar angkasa, itu sebenarnya mentalitas luar angkasa. Kalau begitu aku akan menghancurkan mentalitas luar angkasamu. Sue Luozi meraung,
dan kelelawar bersayap darah itu membuka mulutnya dan bersiul. Gelombang suara yang menakutkan meledak. Kemanapun gelombang suara lewat, ruang tersebut akan beriak seperti air dan akhirnya terbelah, membentuk retakan spasial yang dalam. Dewa Kaisar mengerutkan kening, dan auranya semakin kuat saat dia menebas. Pedang ini mengandung 3 konsep. Konsep pedang, konsep api emas, dan konsep luar angkasa. Pedang ini menggerakkan ruang dan membentuk celah ruang yang sangat besar. Cahaya pedang tidak dapat dihentikan saat menebas ke arah Sue Luozi. Sue Luozi berteriak. Cahaya darah memenuhi udara. Sayap kelelawar langit bersayap darah itu bagaikan bilah pedang saat menyerang dengan serangan terkuatnya. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat saat cahaya tak terbatas menyapu langit. Pilar cahaya melonjak ke langit, menyebarkan awan di langit. Seolah-olah sebuah lubang telah dibuat di langit. Bang! Sesosok mundur dengan cepat. Itu adalah kelelawar langit bersayap darah. Saat kelelawar bersayap darah mundur, ia berubah kembali menjadi bentuk manusia. Namun, ada bekas darah di sudut mulutnya. Darah Luozi terluka. Apakah kamu masih ingin bertarung? Rambut panjang Kaisar Dewa berkibar tertiup angin. Dia menatap darah Luozi dengan mata seperti kilat, seolah dia tak terkalahkan. Ayo berhenti di sini hari ini. Kita akan bertarung di lain hari. Ekspresi Sue Luozi jelek. Dia mendengus lalu pergi. Darah Luozi pergi begitu saja. Semua orang tahu bahwa darah Luozi telah dikalahkan oleh Dewa Kaisar. Setelah semua orang tertegun sejenak, mereka menjadi gempar. Bab 1059 Gua Tiansu, Kolam Pembersih Sumsum. Kaisar Dewa yang bangga dari benua timur telah mengalahkan Sue Luozi, dan ini sangat mengejutkan. Dewa Kaisar ini sangat kuat. Dia bahkan tidak mengaktifkan garis keturunannya. Saya tidak menyangka akan ada sosok sekuat itu di timur yang tandus. Saya pernah mendengar bahwa Dewa Kaisar adalah keturunan langsung Kaisar bela diri di benua timur. Dia sangat berbakat dan menduduki peringkat kedua di benua timur. Apa? Dewa Kaisar hanya bisa menduduki peringkat kedua di benua timur. Saya pikir dia adalah surga favorit nomor 1 di timur tandus. Lalu siapa yang pertama? Yang pertama disebut Lu Ming. Sungguh menakjubkan. Desain sangat kuat, tapi Lu Ming bisa menekannya. Jenius macam apa dia? Petik 2. Nampaknya generasi ini memang merupakan era yang hebat. Bahkan benua timur telah bangkit dan melahirkan orang-orang jenius seperti Lu Ming dan Dewa Kaisar. Banyak orang menghela nafas dan mengagumi kekuatan Dewa Kaisar. Mereka juga penasaran betapa tampannya Lu Ming, yang mampu menekan Dewa Kaisar. Darah Luo ini benar-benar tidak beruntung. Dia telah kalah beberapa putaran dalam setahun terakhir. Setahun yang lalu, dia dikalahkan oleh seorang penguasa bernama Lu Shaoqing. Sekarang, dia dikalahkan oleh Dewa Kaisar. Beginilah cara para jenius memperjuangkan hegemoni. Yang lemah cepat atau lambat akan menjadi batu loncatan bagi yang lebih kuat. Beberapa orang yang punya dendam dengan Hall berdarah dingin sengaja menggali rahasia Hall berdarah dingin. Sepertinya aku akan mempunyai lawan kuat lainnya di masa depan. Kata Demon Mountain Junyu, matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Orang ini memang menakutkan. Yin Bupo mengangguk. Kekuatan tempurnya hampir sama dengan Sue Luozi, jadi dia mungkin bukan tandingan Dewa Kaisar. Akademi Tianxia telah merilis berita bahwa Gua Tiansu telah dibuka. Siapapun yang lolos bisa memasuki kolam pembersihan sumsum 1 kali. Tiba-tiba, sebuah berita datang dan menimbulkan keributan. Apa? Gua Tiansu terbuka, dan mereka yang telah melewatinya dapat memasuki kolam pembersihan sumsum. Apakah ini nyata? Itu benar sekali. Berita ini disampaikan oleh Kepala Sekolah Akademi Tianxia. Astaga, senang sekali aku bisa memasuki kolam pembersihan sumsum. Saya ingin mencobanya juga. Anda, berhenti bermimpi. Semua orang di dunia tahu bahwa Gua Tiansu di Akademi Tianxia sangatlah sulit. Hanya sedikit orang yang pernah melewatinya. Kamu tidak akan tahu jika kamu tidak mencobanya. Saya mendengar bahwa Gua Tiansu tidak memandang kekuatan. Setiap orang yang memasuki Gua Tiansu akan menghadapi situasi yang berbeda. Bahkan ada seorang raja bela diri yang berhasil menerobos Gua Tiansu. Itu benar, ayo pergi dan coba. Setelah diskusi yang memanas, banyak orang terbang ke satu arah. Gua Tiansu, kolam pembersih sumsum. Saya tidak menyangka Akademi Tianxia akan benar-benar membuka kolam pembersihan sumsum. Saya bisa memperjuangkannya.
Tatapan Lu Ming berkedip. Kolam pembersihan sumsum Akademi Tianxia terkenal di seluruh dunia. Memasuki kolam pembersihan sumsum dapat memungkinkan tubuh pejuang bertransformasi, menyelesaikan sublimasi, dan akhirnya mencapai kesempurnaan. Salah satu syarat terpenting untuk menerobos ke alam kaisar bela diri adalah tubuh fisik seseorang harus mencapai tingkat 9 secara lengkap. Namun, setelah tubuh mencapai level 9, sebenarnya sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan. Akan ada ambang batas yang tidak mudah untuk dilewati. Namun, di kolam pembersihan sumsum, tubuh dapat disempurnakan, dan landasan pertama untuk menerobos ke ranah kaisar bela diri dapat diletakkan. Hal ini menggerakkan banyak orang favorit surga yang ingin menjadi kaisar. Misalnya Jing Kongling, Jun Yue, Del. Bahkan para favorit surga yang tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menerobos ke alam kaisar bela diri pun tergoda. Siapa yang tidak ingin memiliki tubuh yang lebih kuat? Lu Ming juga tergoda karena tubuh fisiknya telah mencapai kelas 9. Jika dia dapat mengolah tubuh fisiknya hingga sempurna di kolam pembersihan sumsum, dia akan memiliki lebih sedikit hal yang harus dilakukan di masa depan. Lu Ming juga turun dari platform jade dan mengikuti kerumunan ke arah tertentu. Segera, mereka tiba di puncak gunung yang sangat besar. Gunung ini sangat besar, dan dasar gunung itu lebarnya setidaknya 100 mil. Di kaki gunung, ada sebuah gua besar. Itu adalah Gua Tiangang. Dari sisi Gua Tiansu ini ke sisi lain gunung, panjangnya 100 mil. Selama seseorang melewati Gua Tiansu dari sisi ini dan keluar dari sisi lain, mereka akan dianggap telah melewati Gua Tiansu dan akan dapat memperoleh kuota untuk memasuki kolam pembersihan sumsum. Namun, Gua Tiansu sangatlah misterius. Dikatakan bahwa setiap orang yang masuk akan menghadapi hal yang berbeda. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang bisa melewatinya, dan itu sungguh luar biasa. Saya akan mencoba. Seorang pemuda bergegas ke Gua Tiansu, tetapi tidak lama kemudian, sebuah cahaya menyala di luar Gua Tiansu, dan dia dipindahkan keluar. Dia kembali ke kerumunan dengan sedih. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu temui? Seseorang bertanya. Segera setelah saya masuk, saya bertemu dengan binatang buas yang kuat. Itu melukaiku dengan satu tamparan, jadi aku diteleportasi keluar. Untungnya, cederanya palsu, dan saya pulih segera setelah saya keluar. Pria itu menjawab, saya akan mencoba. Orang lain bergegas masuk, tetapi setelah beberapa saat, dia juga diteleportasi. Seseorang bertanya kepadanya, dan dia berkata bahwa dia telah menemukan pedang dan menebasnya. Semua orang saling memandang. Benar saja, setiap orang menghadapi situasi yang berbeda ketika mereka masuk. Tidak mungkin mengetahui kekurangan, kelemahan, dan aturan apa yang ada. Setelah itu, Paragon memasuki Gua Tiansu satu demi satu, tetapi semuanya gagal. Tidak ada satupun yang berhasil. Jun Yue dan favorit surga lainnya tidak bergerak. Sebaliknya, mereka berdiri di udara dan mengamati dengan tenang. Lu Ming tidak bergerak. Dia tidak terburu-buru dan membiarkan yang lain pergi duluan. Pada akhirnya, Lu Ming menutup matanya dan mencoba memahami esensi alam langit dan bumi. Selama 10 hari berturut-turut, banyak orang masuk, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Mereka semua gagal, dan semuanya sedih. Chu Kuang, Zhang Wenjin, dan favorit surga kelas 3 lainnya juga masuk, tetapi semuanya gagal. Yin Bupo telah masuk. Seseorang berseru, dan banyak orang terkejut. Akhirnya, favorit surga kelas 2 mulai bergerak. Yin Bupo masuk dalam waktu yang sangat lama. Setengah jam telah berlalu dan dia masih belum keluar. Jangan bilang kalau Yin Bupo bisa lolos. Seseorang menebak. Sangat mungkin dia belum keluar setelah setengah jam. Mungkin saja dia bisa melewatinya. Jenius kelas 2 memang berbeda. Beberapa orang pergi ke sisi lain puncak gunung untuk menunggu, untuk melihat apakah Yin Bupo akan keluar dari pintu keluar Gua Tiansu. Namun, pada saat ini, cahaya menyala di pintu masuk Gua Tiansu, dan Yin Bupo juga dipindahkan. Yin Bupo menghela nafas. Dia juga gagal. Gua Tiangang ini terlalu sulit. Bahkan favorit surga kelas 2 pun tidak bisa melewatinya. Itu memang terlalu sulit. Saya ingin tahu apakah 5 pejuang muda teratas dapat lolos. Banyak orang menghela nafas. Bas. Lampu merah darah menerobos masuk. Itu darah Luozi. Seseorang mengenalinya. Rupanya, Sue Luozi sudah pulih dari lukanya.
Dia juga muncul di sini, berencana menjelajahi Gua Tiangang. Sayangnya, sama seperti Yin Bupo, dia juga diteleportasi setelah setengah jam dan gagal. Selanjutnya, Jun Yue, Dewi Tan Xiang, dan yang lainnya mencoba, tetapi semuanya gagal. Wu Chengkong telah masuk. Seseorang bergumam. Seorang pemuda berjubah putih dengan pedang panjang di punggungnya melangkah ke Gua Tiangang. Wu Chengkong adalah jenius nomor satu dari faksi pedang Tianwu. Ini adalah sosok yang sangat menakutkan dan berkuasa yang sangat terkenal di benua tengah. Ada favorit surga kelas 2 yang kuat dan lemah, dan Wu Chengkong tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Dia dikenal sebagai salah satu orang terkuat di bawah 5 raksasa muda. Semua orang menyaksikan dengan tenang, bertanya-tanya apakah Wu Chengkong bisa melewati Gua Tiangang. Bab 1060 Yang Potian. Sudah hampir 1 jam sejak Wu Chengkong masuk, tapi dia masih gagal dan diteleportasi keluar. Bahkan Wu Chengkong pun gagal. Bisakah kita melewati Gua Tiangang? Petik 2. Benar, ini terlalu sulit. Tidak mungkin dia bahkan tidak bisa melewati 5 raksasa, kan? Petik 2. Itu belum tentu benar. Gua Tiansu tidak menguji kekuatan tempur murni. Banyak orang di sekitar menghela nafas. Bahkan Wu Chengkong tidak dapat melewatinya. Itu terlalu sulit. Wu Chengkong membawa pedangnya dan terbang ke samping. Dia duduk di udara, tampak tenang. Saya akan mencoba. Tubuh roh spasial murni dikelilingi oleh awan dan kabut saat dia melangkah ke langit dan memasuki gua langit yang meninggi. Namun, tidak ada seorang pun yang menganggap tinggi semangat murni. Bahkan Wu Chengkong gagal, jadi tidak ada yang mengira bahwa roh murni bisa lewat. Namun, setelah hampir 1 jam, teriakan terkejut datang dari pintu keluar Gua Tiansu. Sukses, semangat spasial murni telah berhasil. Seruan itu naik dan turun. Apa, semangat spasial murni telah berhasil? Ayo kita lihat. Segera, sosok itu terbang ke sisi lain gunung. Bahkan Dewi Tan Xiang, Jun Yue, Wu Chengkong, dan yang lainnya mau tidak mau terbang ke sisi lain gunung. Ketika dia terbang, dia melihat King Junling berdiri di udara. Void Spirit murni sebenarnya telah melewati Gua Tiangang. Bas. Pada saat ini, 2 berkas cahaya terbang turun dari istana giok putih di langit dan berubah menjadi 2 tetua berjubah putih. Mereka adalah 2 tetua dari Akademi Tianxia. Haha. Nona Jingkongling, selamat telah mendapat tempat untuk masuk ke kolam pembersihan sumsum. Ini tandanya untukmu. Kolam pembersihan sumsum akan dibuka dalam waktu setengah bulan. Anda dapat menggunakan token ini untuk memasuki kolam. Seorang tetua tertawa ketika dia mengambil sebuah token dan memberikannya kepada Jingkongling. Terima kasih banyak, senior. Jingkongling mengucapkan terima kasih dan mengambil token itu. Banyak orang memandang Jingkongling dengan iri. Ini adalah tanda yang memungkinkan seseorang memasuki kolam pembersihan sumsum. Yin Bupo, Master Sueluo, Jun Yue, dan yang lainnya bahkan lebih iri. Mereka semua adalah orang-orang yang berambisi menjadi kaisar, dan kolam pembersihan sumsum dapat menghemat banyak waktu. Mata Wu Chengkong dipenuhi api saat dia memandang Jingkongling dengan sikap posesif. Semua orang tahu bahwa Wu Chengkong adalah pengejar Jingkongling, tetapi Jingkongling sepertinya tidak tertarik padanya. Saudari Kongling, selamat. Dewi Tan Xiang tersenyum dan berjalan menuju Jingkongling untuk memberi selamat padanya. Peri Tan Xiang tidak terlalu peduli dengan kolam pembersihan sumsum. Dia mengolah dao prasasti, jadi kekuatan tubuh fisiknya tidak terlalu menjadi masalah. Semangat spasial yang murni juga cukup bahagia. Awalnya, dia tidak menyangka akan lulus. Kemudian, semua orang kembali ke pintu masuk Gua Tiansu. Sesosok tubuh yang tinggi dan tegap melangkah masuk. Itu dia, Di Shen. Mata banyak orang tergerak. Setelah mengalahkan darah Luozi terakhir kali, ketenaran Di Shen meningkat dan dia menarik banyak perhatian. Banyak orang yang memperhatikan dan menebak apakah Dewa Kaisar bisa melewati Gua Tiangang. Seharusnya tidak mungkin untuk dilewati. Semangat spasial murni adalah kasus khusus. Saya benar-benar tidak tahu syarat apa yang diperlukan untuk melewati Gua Tiansu. Terlalu sulit untuk melewati Gua Tiansu. Menurut rasio ini, hanya ada kurang dari 10 orang di dunia yang dapat melewatinya. Memang, Akademi Tianxia sudah lama mengetahui bahwa tidak banyak yang bisa lulus, jadi mereka membuka kolam pembersihan sumsum. Kalau tidak,
jika ada yang bisa lulus, Akademi Tianxia akan menderita kerugian besar. Beberapa orang sedang mengobrol dan menunggu. Tiba-tiba, dia meninggal. Dewa Kaisar telah meninggal. Seruan kejutan lainnya terdengar. Apa? Kamu lulus? Bagaimana mungkin? Sekelompok orang kaget dan buru-buru terbang untuk melihatnya. Benar saja, mereka melihat sosok Dewa Kaisar di pintu keluar Gua Tiansu. Dewa Kaisar benar-benar telah melewati Gua Tiangang. Dewa Kaisar ini luar biasa. Beberapa orang menghela nafas dan mulai memeriksa kembali para Dewa Kaisar. Dewa Kaisar pertama kali mengalahkan darah Luo Zi, dan sekarang dia telah melewati Gua Tiansu. Itu menakjubkan. Tentu saja, banyak orang memikirkan nama Lu Ming. Siapapun yang mengetahui tentang putra surga yang sombong di Timur Mandul tahu bahwa orang nomor satu di Timur Mandul adalah Lu Ming, bukan Dewa Kaisar. Bahkan mata Wu Chengkong menembakkan dua pancaran cahaya pedang saat dia menatap Di Shen. Tidak heran dia adalah Dewa Kaisar, junior terkuat di. Di tengah kerumunan, bibir Lu Ming sedikit melengkung. Kaisar Dewa memang sangat kuat dan memiliki bakat luar biasa. Dia telah memahami tiga jenis alam niat dan bahkan memiliki alam niat yang menakutkan seperti alam niat luar angkasa. Dalam Perang Providence, Lu Ming mengandalkan kombinasi prasasti Dao untuk menekan Dewa Kaisar. Dalam hati Lu Ming, dia tidak pernah meremehkan Dewa Kaisar. Sekarang, lebih dari 1,5 tahun telah berlalu, dan Dewa Kaisar menjadi semakin menakutkan. Kedua lelaki tua itu terbang turun dari istana giok putih di atas dan memandang Dewa Kaisar dengan heran. Orang lain lewat, dan itu memang di luar dugaan Akademi Tianxia. Tuan Muda Di Shen, tolong ambil token ini. Anda dapat memasuki kolam pembersih sumsum untuk mengolahnya. Seorang lelaki tua memberi tanda kepada Dewa Kaisar. Kaisar Dewa mengambilnya dan berterima kasih kepada orang tua itu. Yang Po Tian telah datang. Tiba-tiba, teriakan kaget datang dari depan. Apa? Yang Po Tian, salah satu dari 5 raja, telah tiba. Kerumunan berseru kaget. Kemudian, mereka semua maju ke depan. Di udara, seorang pemuda melangkah di udara. Pemuda ini meletakkan tangannya di belakang punggung dan rambutnya tergerai. Dia tinggi dan kekar, dan matanya cerah dan penuh keliaran. Selangkah demi selangkah, dia berjalan sangat lambat, tetapi dia memancarkan keagungan yang tertinggi. Setiap orang merasakan tekanan yang sangat besar di hati mereka. Wu Chengkong, Jun Yue, dan favorit surga lainnya tampak serius. Mata Kaisar Dewa dipenuhi dengan niat bertarung. Yang Po Tian, seperti Dewa Kaisar, juga telah mengembangkan niat luar angkasa. Jadi ini Yang Po Tian, salah satu dari 5 pejuang muda terbaik. Mata Lu Ming bersinar saat dia menatap Yang Po Tian. Yang Po Tian memberinya tekanan yang sangat kuat. Dia merasa orang ini sangat kuat dan sangat berbahaya. Yang Po Tian menginjak udara dan berjalan ke Gua Tiansu tanpa melihat ke arah kerumunan. Dia kemudian menghilang. Ayo pergi ke pintu keluar. Yang Po Tian seharusnya bisa melewati Gua Tiangang. Banyak orang terbang menuju pintu keluar Gua Tiansu. Bahkan kedua tetua dari Akademi Tianxia tidak pergi. Sebaliknya, mereka menunggu di pintu keluar. Setengah jam kemudian, sesosok tubuh tinggi keluar dari pintu keluar Gua Tiansu. Yang Po Tian, dia memang pernah melewati Gua Tiangang. Luar biasa, luar biasa. Kelima raja itu semuanya harus bisa melewati Gua Tiangang. Itu benar, kelima raja itu terlalu menakutkan. Di masa lalu, semuanya adalah favorit surga yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Namun kini, generasi ini berjumlah 5 orang. Banyak orang menghela nafas. 5 tokoh terkemuka adalah puncak dari semua favorit surga di benua tengah. Tujuan akhir dari semua anak muda sungguh kuat. Sudah pasti mereka akan menjadi seniman bela diri tertinggi. Di masa depan, kemungkinan besar mereka juga akan menerobos ke alam kaisar. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah kaisar muda. Saya juga harus mencoba. Lu Ming tersenyum. Dia datang ke pintu masuk dan melangkah masuk. Lu Ming tidak menarik banyak perhatian saat dia melangkah ke Gua Tiansu. Bahkan jika beberapa orang melihat Lu Ming masuk, mereka hanya menganggapnya sebagai anak kecil dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Bab 1061 Lu Ming meninggal. Setelah Yang Po Tian menerima token dari Tetua Akademi Buku Dunia, banyak orang kembali ke pintu masuk Gua Tiansu. Setelah Yang Po Tian menyimpan tokennya, dia langsung melangkah ke udara dan pergi, seolah-olah tidak ada yang perlu diperhatikan di sini.
Orang lain masuk. Siapa itu? Saya ingin masuk dan mencobanya. Aku tidak tahu. Saya tidak kenal dia. Dia hanya anak kecil. Saya pikir dia akan keluar dalam waktu kurang dari 2 menit. Hari yang menyenangkan. 3 orang melewati Gua Tiangang berturut-turut. Ya, tapi kelompok orang terkuat sudah masuk. Seharusnya tidak ada orang lain yang lulus. Banyak orang mengobrol santai, berencana menunggu Lu Ming gagal dan diteleportasi. Namun, 1 menit, 2 menit, 10 menit telah berlalu dan Lu Ming masih belum keluar. Sarangnya, orang itu sebenarnya bisa bertahan begitu lama. Aneh. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin dia akan keluar sebentar lagi. Namun, Lu Ming masih belum keluar setelah menunggu lama. Mereka tidak bisa tidak saling memandang. Begitu Lu Ming melangkah ke Gua Tiansu, lingkungan sekitarnya berubah. Dia datang ke sebuah platform. Sebuah formasi. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Gua Tiangang ini memiliki formasi yang sangat kuat. Tidak, kultivasi saya. Pada saat ini, Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kultivasinya menurun dengan cepat. Dari alam dewa spiritual ke alam embrio roh, lalu ke lautan roh, lalu ke alam raja, dan kemudian ke alam Grandmaster. Pada akhirnya, tingkat kultivasi Lu Ming turun ke alam prajurit kelas 9 sebelum berhenti. Wilayah kekuasaannya, garis keturunan kedua dan ketiga semuanya tersegel. Hanya garis keturunan 9 naga yang belum disegel. Kekuatan tempur yang bisa dia gunakan sebenarnya mirip dengan saat dia berada di ranah prajurit kelas 9. Ada tombak panjang yang tertancap di tanah di samping Lu Ming. Di depan platform, sesosok tubuh mengembun. Itu adalah seorang pria parubaya dengan pedang panjang di punggungnya. Dilihat dari auranya, dia berada di alam Master 1 dan tombak panjang itu adalah senjata untukmu. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Lalu, dia menghunus pedangnya. Cahaya pedang yang tajam menembus udara, membuat suara siulan yang menusuk telinga, dan menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming mencabut tombak panjang di sampingnya. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan melemparkan teknik senjata api. Suara mendesing. Tombak panjang itu berubah menjadi cahaya pelangi dan tiba lebih dulu. Itu menembus bagian tengah alis pria parubaya dan membunuhnya. Sosok pria parubaya itu roboh dan menghilang tanpa jejak. Apakah ini ujian kekuatan tempurku ketika aku berada di ranah prajurit kelas 9? Petik 2. Lu Ming menebak dalam hatinya. Saat berikutnya, 3 sosok muncul di depan peron. Mereka adalah 3 pria parubaya dengan kultivasi yang sama dan semuanya berada di alam master kelas 1. Mereka bertiga menghunus pedang mereka pada saat yang sama dan menyerang Lu Ming. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan bertarung dengan 3 pria parubaya. Dalam waktu singkat, dia telah membunuh ketiga pria itu. Ketika Lu Ming berada di alam prajurit kelas 9, tidak sulit baginya untuk membunuh seniman bela diri alam master kelas 1. Setelah membunuh mereka bertiga, lingkungan sekitar berubah lagi. Lu Ming muncul di platform lain. Kultivasi saya telah mencapai ranah master kelas 9. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menyadari bahwa budidayanya telah mencapai ranah master kelas 9. Pria parubaya lainnya muncul di depannya. Dia terlihat sama dengan pria sebelumnya, tetapi budidayanya sangat berbeda. Aura yang dipancarkan pria parubaya ini jelas berada di ranah master bela diri kelas 1. Benar saja, itu menguji kemampuan tempur Lu Ming di setiap tahap. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Keduanya mulai berkelahi dan Lu Ming membunuh pria parubaya itu dalam satu gerakan. Pada saat berikutnya, 3 pria parubaya master bela diri kelas 1 yang hebat muncul. Mereka juga dibunuh oleh Lu Ming. Setelah itu, budidaya Lu Ming naik ke ranah Grandmaster kelas 9, sedangkan lawan yang dihadapinya adalah Grandmaster seni bela diri kelas 1. Hasilnya sama. Lu Ming mengatasi semua kesulitan dan melewati babak ini. Di babak berikutnya, budidaya Lu Ming berada di alam raja setengah langkah, dan lawannya berada di alam raja bela diri tingkat pertama. Pada saat ini, Lu Ming menemukan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan garis keturunan keduanya, tetapi dia hanya dapat menggunakan kekuatan raja setengah langkah. Lu Ming menghabiskan beberapa waktu dalam pertempuran ini. Ini karena semakin jauh seseorang maju, semakin sulit untuk melintasi alam dan bertarung. Namun, Lu Ming masih berhasil menyelesaikannya. Kemudian,
Tingkat kultivasi Luming naik menjadi raja tingkat puncak sementara lawannya menjadi tingkat pertama dari tingkat samudra spiritual. Pertarungan ini memakan waktu lebih lama, tapi dia tetap berhasil melewatinya. Setelah itu adalah lingkaran besar alam laut roh dan alam embrio roh tingkat pertama. Juga lulus. Namun, ketika tingkat kultivasi Luming naik ke lingkaran besar alam embrio roh dan dia bertarung melawan alam dewa spiritual tingkat pertama, dia akhirnya menghadapi tantangan nyata. Pada awalnya, ketika dia menghadapi dewa spiritual tingkat pertama, Luming masih bisa lebih santai dan pada akhirnya membunuhnya. Namun, dia menghadapi tantangan besar ketika dia bertarung melawan 3 ahli alam dewa spiritual tingkat pertama. Luming melakukan yang terbaik untuk melawan 3 ahli alam dewa spiritual tingkat pertama. Pertempuran ini berlangsung selama setengah jam. Luming akhirnya berhasil membunuh 3 ahli alam dewa spiritual tingkat pertama dengan susah payah. Dia juga terluka parah. Ini terlalu sulit. Jika sesulit ini, bagaimana roh spasial yang murni bisa lewat? Bagaimana Kaisar Dewa meninggal? Luming terdiam. Sulit untuk mengatakannya bagi Yang Potian, tetapi Luming yakin bahwa tidak mungkin bagi roh luar angkasa murni dan Dewa Kaisar untuk membunuh 3 ahli alam dewa spiritual tingkat pertama ketika mereka berada di alam embrio roh yang disempurnakan. Setiap orang menghadapi situasi berbeda di Gua Tiansu. Mungkinkah saya kurang beruntung dan mengalami kesulitan? Petik 2. Luming agak terdiam. Saat ini, lingkungan sekitar berubah. Luming menemukan bahwa ada sebuah gua di depannya dan cahaya terang bersinar dari gua tersebut. Luming telah melewati pintu keluar Gua Tiansu. Pada saat ini, Luming menyadari bahwa kultivasinya telah pulih ke alam dewa spiritual tingkat pertama dan luka yang dideritanya sebelumnya juga telah sembuh. Tanpa ragu-ragu, dia maju selangkah. Begitu dia keluar, dia melihat beberapa orang di luar gua menatapnya dengan mata terbelalak, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Tidak diragukan lagi ada lebih banyak orang yang menjaga pintu masuk Gua Tiansu, tetapi saat ini, beberapa orang sudah tidak sabar. Siapa ini? Kenapa dia tidak keluar setelah sekian lama? Aku sudah menunggu 1 jam. Ya, siapa yang baru saja masuk? Mungkinkah dia menjadi favorit surga kelas 2 lainnya? Aku tidak melihatnya tadi. Tidak, aku belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Aku tidak kenal dia. Kamu tidak mengenalnya. Dia hanya seekor ikan kecil, dan dia bisa masuk begitu lama. Mungkinkah dia akan lulus? Tidak mungkin untuk dilewati. Pada saat ini, teriakan tidak percaya terdengar dari arah pintu keluar Gua Tiansu. Lulus. Ada orang lain yang lewat. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Suara itu terdengar jelas, menyebabkan orang-orang di pintu masuk Gua Tiansu tercengang dan saling memandang. Dia benar-benar lulus. Siapa itu? Ayo pergi dan lihat. Hampir semua orang terbang menuju pintu keluar Gua Tiansu. Mereka semua terkejut melihat Luming. Ini karena tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Luming melihat sekeliling dengan senyuman pahit, senyuman sederhana dan jujur di wajahnya yang kecoklatan. Apakah mereka dari benua timur? Seseorang bertanya kepada Kaisar Surgawi. Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dewa Kaisar menggelengkan kepalanya. Dia juga bukan dari dataran utara kita. Yang berbicara adalah beberapa pemuda kekar yang membawa tongkat dan kapak di punggung mereka dan tampak gila. Ini adalah surga favorit dari dataran utara. Bab 1062 sia-sia memberikannya kepadamu. Dia bukan berasal dari wilayah tandus timur atau dataran utara, dia jelas bukan dari gurun barat, mungkinkah dia menjadi favorit surga dari bawah selatan? Petik 2. Mustahil. Tak seorang pun dari dunia bawah selatan datang ke sini. Kerumunan di sekitar mereka terus berdiskusi dan menebak identitas Luming. Namun, mereka tidak dapat menebak bahwa tidak ada yang mengenal Luming. Gua Tiansu sangat misterius. Ini tidak berarti bahwa hanya favorit surga terkuat yang bisa melewatinya. Beberapa jenius biasa bisa melewatinya jika beruntung. Seseorang berkata. Begitu dia mengatakan ini, mata orang banyak dipenuhi dengan ekspresi berbeda. Beberapa orang memandang Luming dengan tatapan membara. Bas. 2 orang tua berambut putih turun dari langit. Mereka adalah 2 tetua dari Akademi Tianxia. Kedua tetua itu juga sangat terkejut melihat Luming. Mereka mengira setelah Yang Potian, tidak ada yang bisa membersihkan Gua Tiangang.
Mereka tidak menyangka ada orang yang mampu melakukannya. Teman muda, ambillah token ini. Dalam setengah bulan, kolam pembersihan sumsum akan dibuka. Anda dapat menggunakan token ini untuk memasuki kolam. Seorang tetua mengambil sebuah token dan memberikannya kepada Lu Ming. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming mengambil token itu dan mengucapkan terima kasih dengan tangan ditangkupkan. Kedua lelaki tua itu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Banyak orang melihat token di tangan Lu Ming dengan mata membara. Di antara mereka, Wu Chengkong, Sue Luozi, dan para jenius kelas 2 lainnya adalah yang paling bersemangat. Permisi, Lu Ming menyimpan token itu dan tersenyum. Dia keluar dari kerumunan dan berjalan menuju dinding Wan Xiang Jade. Dia tidak lagi tertarik pada siapa yang akan menantang Gua Tiansu selanjutnya. Di tengah kerumunan, tatapan darah Luozi tertuju pada punggung Lu Ming. Dan, bagaimana penelitiannya? Ketika dia sampai di Wan Xiang Jade, dia menemukan bahwa Dandan masih berjalan-jalan dan mengamati dengan serius. Sudah ada beberapa kemajuan. Bocah cilik, jangan ganggu dewa ini. Setelah beberapa saat, tuan ini pasti akan memberimu kejutan besar. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Lu Ming dan melanjutkan penelitiannya. Orang ini, Lu Ming tersenyum dan mengabaikannya. Dia mencari dinding giok yang cocok dan terus memahaminya. Gambar dinding giok yang tak terhitung jumlahnya mencakup segalanya dan benar-benar dapat menemukan apapun. Tak lama kemudian, Lu Ming menemukan tembok giok yang sangat misterius. Di depan tembok giok ini, Lu Ming dapat memahami prinsip mendalam dari konsep api. Lu Ming mempelajarinya dengan cermat. Dengan tingkat pemahamannya saat ini, dia telah memperoleh banyak hal. Hanya dalam beberapa hari, konsep api Lu Ming telah berkembang pesat. Dia merasa bisa membuat terobosan kapan saja dan mencapai tingkat terbawah level 4. Lu Ming sangat gembira dan terus memahaminya. Setelah 3 hari berikutnya, konsep api Lu Ming benar-benar berhasil dalam sekali jalan dan mencapai tingkat 4 yang lebih rendah. Perjalanan ke Akademi Tianxia kali ini tidak sia-sia. Dia telah memperoleh banyak hal. Pahlawan muda, tuan mudaku ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, seorang wanita muda berjalan ke sisi Lu Ming sambil tersenyum manis. Siapa tuan mudamu? Lu Ming sedikit mengernyit. Tuan muda akan tahu kapan Anda sampai di sana. Letaknya di puncak gunung tidak jauh dari sana. Wanita itu menunjuk ke puncak gunung di timur. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Lu Ming merenung sejenak dan mengikuti wanita muda itu, terbang menuju puncak gunung. Gunung itu hanya berjarak 100 mil dari tembok Wan Xiang Jade. Ada 2 sosok di puncak gunung. Salah satu dari mereka sebenarnya adalah Master Darah Luo, sementara yang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah merah darah. Dia pasti Master dari Hall Berdarah Dingin. Melihat Lu Ming, Sue Luozi tersenyum. Haha, bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Saya dari pegunungan, jadi meskipun saya memberitahu Anda, saudara Sue tidak akan tahu. Saya bertanya-tanya mengapa saudara Sue memanggil saya ke sini. Lu Ming tersenyum tipis. Oh, itu sangat sederhana. Saya ingin membeli token Anda untuk memasuki kolam pembersihan sumsum. Berapa banyak batu mentah yang Anda butuhkan? Anda bisa menyebutkan harganya. Kata darah Luozi. Seperti yang diharapkan, itu karena masalah ini. Lu Ming mencibir dalam hatinya. Saat dia melihat darah Luozi, dia menduga dia sedang mencarinya karena token di tangannya. Saudara Sue, saya khawatir Anda akan kecewa. Saya tidak punya rencana untuk menjual token itu. Lu Ming tersenyum. Wajah Blood Luozi menjadi gelap karena penolakan Lu Ming, sebaiknya kamu memikirkannya. Kuota kolam pembersihan sumsum tidak banyak berguna bagi Anda. Itu hanya akan sia-sia. Hanya di tangan saya Anda dapat memberikan efek terbesar. Kata Zhang Xuan. Ada nada mengancam dalam suaranya. Dia memandang Lu Ming dengan sedikit jijik. Maksudnya, sia-sia saja Lu Ming memiliki kuota untuk kolam pembersihan sumsum. Apakah aku menyia-nyiakan waktuku atau tidak, itu urusanku sendiri. Saudara Sue tidak perlu khawatir. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Lu Ming berkata dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Ledakan. Tiba-tiba, aura menakutkan dan kuat muncul dan tekanan kuat menekan Lu Ming. Itu adalah Sue Luozi. Saat ini, mata Sue Luozi terasa dingin saat dia berkata, Nak, kamu harus memberikannya kepadaku meskipun kamu tidak mau. Sungguh menyia-nyiakan harta surgawi jika menyimpannya pada Anda.
Itu hanya bisa menunjukkan efek terbesarnya padaku, tahu. Petik 2. Itu hanya akan sangat berguna bagimu. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia memandang darah Luo Zi dengan jijik dan berkata, pertama, kamu dikalahkan oleh Lu Shaoqing, dan kemudian kamu dikalahkan oleh Kaisar Surgawi. Bagaimana bisa seorang pecundang sepertimu bertindak begitu tinggi dan perkasa? Menurutku, sungguh sia-sia memberimu tempat. Betapa beraninya. Sue Luozi meraung dengan tatapan dingin, nak, aku akan membelinya darimu dengan batu mentah, tapi sepertinya aku tidak perlu melakukannya. Serahkan saja, atau Anda akan tahu konsekuensinya. Orang tua di samping darah Luozi juga menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Orang tua itu benar-benar ahli. Seorang ahli yang menakutkan. Dia memberi Lu Ming perasaan yang sangat berbahaya. Namun, Lu Ming tidak takut karena dia berada di Akademi Tianxia. Bodoh. Oleh karena itu, Lu Ming memandang darah Luozi dengan jijik dan berkata, menurutmu ini adalah aula berdarah dingin. Ini adalah Akademi Tianxia, dan Kaisar bertanggung jawab. Saya khawatir Kaisar telah melihat apa yang telah Anda lakukan. Apakah kamu masih ingin merampoknya? Anda, Sue Luozi mengertakkan gigi. Memang benar, ini adalah Akademi Tianxia. Lu Ming telah memperoleh kuota untuk memasuki kolam pembersihan sumsum melalui Gua Tiansu. Jika Lu Ming memberikan kuota kepadanya, Akademi Tianxia mungkin tidak akan peduli. Tetapi jika mereka ingin merebutnya, Akademi Tianxia tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Dia berpikir bahwa dengan statusnya, Lu Ming, anak yang muncul entah dari mana, pasti akan ketakutan setengah mati. Dia akan memberinya wajah dan memberinya token dengan patuh. Dia tidak menyangka Lu Ming tidak akan memberinya wajah sama sekali. Nak, kamu tidak bisa bersembunyi di Akademi Tianxia selamanya. Anda sebaiknya meninggalkan jalan keluar bagi diri Anda sendiri. Orang tua itu berkata dengan dingin, ini adalah ancaman yang terang-terangan. Artinya jika Lu Ming meninggalkan Akademi Tianxia, tidak ada yang bisa melindunginya. Hehe, Lu Ming mencibir. Dia terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Dia mengabaikan darah Luozi dan yang lebih tua dan berbalik untuk pergi. Hal ini membuat lelaki tua dan darah Luozi sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka sebenarnya diabaikan oleh Lu Ming. Lu Ming berjalan menuju dinding Wanxiang Jade tetapi dihentikan oleh orang lain di tengah jalan. Wu Chengkong, dari Sekte Pedang Bela Diri Surgawi. Dia membawa pedang panjang di punggungnya, postur tubuhnya lurus seperti pedang, dan berdiri di depan Lu Ming.